Terima kasih. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Dengan segala keberadaan kami Tuhan. Sebagaimana Engkau sudah mati untuk kami. Tuhan, tidak ada yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu. Selain kami berkata bahwa hidup kami ini oleh karena anugerah-Mu, salib-Mu yang sudah memberikan kami kemenangan. Bukan karena usaha kami, bukan karena bisanya kami Tuhan, tapi karena salib-Mu, kuasa salib-Mu dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh,
Sama-sama kita bangkit berdiri. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau juru selamat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Kami tidak dapat membalas kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kami di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa atas hamba dan juga Terima kasih. seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya beri tema pikul salib. Ya, pikul salib. Kalau kita berbicara tentang salib saudara, itu tidak akan bisa dipisahkan dengan gereja Tuhan, tidak akan bisa dipisahkan dengan iman percaya kita kepada Kristus. Sebab tanpa penyaliban, tanpa yang namanya kematian, kita tidak akan mengalami yang namanya kemenangan. Iya saudara, kalau kita perhatikan baik-baik dalam firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-28, di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sini saudara, firman Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang memberikan satu pernyataan kepada orang-orang Israel bahwa kalau mereka datang kepada Dia, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepadanya. Nah saudara, dalam firman Tuhan ini ada yang melatar belakangi saudara. Mengapa sampai Yesus mengajak semua orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada saat itu untuk datang kepada Dia? Keadaan Israel, keadaan umat Tuhan yang terjadi pada saat itu adalah mereka dalam keadaan yang sangat tertekan. Mereka berada dalam keadaan yang sangat tidak baik. Tekanan yang mereka dapatkan saudara, bukan hanya karena penjajahan dari orang-orang Romawi pada saat itu, tetapi juga oleh imam-imam, oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam dengan segala aturan-aturan yang mereka buat. Sehingga
Mereka berada dalam satu tekanan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Seolah-olah mereka terkungkung. Untuk itu Yesus datang menawarkan diri. Yesus mau mengajak kepada mereka semua. Mari datang kepadaku. Mari, ayo ikut aku. Di sini saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, kata marilah ya dalam bahasa aslinya menggunakan kata diute atau diote. Artinya apa? Datanglah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengajak semua orang untuk apa? Untuk datang kepadanya, untuk mengikuti dia. Yesus berkata, ayo datang kepadaku. Follow me, mari datang kepadaku. Jangan tunda, secepatnya atau segera. Jangan mengulur waktu. Nah, ini dalam pengertian marilah. Ajakan Yesus ini tidak hanya sekedar Yesus mengajak, mari datang kepadaku. Tetapi Yesus mau umat Tuhan pada saat itu benar-benar mau datang kepada Yesus tanpa mengulur waktu. Segera, secepatnya. Dan saudara, dalam firman Tuhan ini, ajakan dari Yesus merupakan ajakan dari juru selamat. Ajakan dari seorang gembala kepada domba-dombanya. Ajakan dari seorang guru kepada murid-muridnya. Ajakan dari seorang bapa kepada anak-anaknya. Dalam firman Tuhan ini dikatakan semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, dalam bahasa aslinya saudara bisa melihat di situ artinya bekerja keras, berusaha, berjeri lelah. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, semua yang sudah berusaha, semua yang sangat lelah. Nah saudara, Yesus mengajak umat Tuhan ketika dia berada di dunia. Dan ajakan Yesus itu hari ini juga ada di dalam diri saya dan saudara. Mungkin hari-hari ini saudara capek menghadapi begitu banyak masalah, menghadapi begitu banyak tantangan di dalam kehidupan saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus mengajak, ayo mari datang kepadaku. Saudara, ini undangan dari Yesus, bukan undangan saya kepada saudara. Yesus tahu keadaan saya dan saudara. Yesus tahu mungkin saat ini kita sedang mengalami yang namanya letih, lesu dan berbeban berat. Karena tekanan demi tekanan yang datang di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus ingin kita segera meresponi panggilannya. Yesus mengajak semua, seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali, seluruh umat Tuhan yang ada pada saat dia datang di dunia. Yesus mengajak semuanya. Dan saudara perhatikan dalam firman Tuhan ini saudara, ada anjuran dari Yesus bagi yang mau mengikuti dia. Ada anjuran dari Yesus bagi mereka yang mau mengikuti dia. Apa anjuran yang Yesus katakan kepada orang-orang yang ingin mengikuti dia? Saudara, yang pertama di sini Yesus katakan bahwa pikulah kuk. Pikulah kuk bisa ditampilkan saudara. Kuk. Nah, ini kuk biasanya dipakai dalam ternak kerbau, ternak sapi, ya. Ini kuk contohnya. Dan firman Tuhan mau saya dan saudara untuk meresponi anjuran Yesus, yaitu memikul salib. Pikulah kuk. Firman Tuhan katakan sebab kuk yang kupasang, ya, dalam ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus menawarkan yang lebih baik dari orang-orang Farisi. Yesus menawarkan yang lebih baik dari ahli-ahli Taurat.
Yesus mau kita meresponi anjurannya, pikulah kuk. Kalau boleh saya katakan kepada saudara, pikulah salib. Setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus memiliki salibnya masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan di tempat ini tentu akan berbeda salib saya dengan salib saudara. Suami mungkin memiliki salib yang berbeda dengan istri. Anak mungkin memiliki salib yang berbeda dengan orang tuanya. Rekan kerja saudara si A dan si B mungkin punya salib yang berbeda. Tetapi firman Tuhan katakan, mari kita mengambil itu, kita menerima itu. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, 1 Petrus pasal 4 ayat ke-13, di situ firman Tuhan katakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Firman Tuhan katakan bersukacitalah ketika Tuhan mengizinkan saya dan saudara mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Namun saudara, hal ini belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Siapa sih yang mau hidup menderita? Siapa sih yang mau mengalami masalah demi masalah di dalam kehidupannya? Tidak ada satu orang pun yang ingin. Tidak ada satu orang pun yang mau mengalami masalah atau mengalami situasi yang tidak enak di dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, pikulah salibmu. Yesus sudah memberi contoh kepada saya dan saudara. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dan ketika dia dihakimi, ketika dia diadili, Yesus menerima semuanya. Padahal dalam kapasitas dia sebagai manusia 100%, dia juga Allah 100%. Dia mampu melepaskan dirinya, tetapi dia tidak menggunakan kealahannya. Bahkan dia menanggalkan kealahannya. Supaya apa? Supaya saya dan saudara terbebas dari kutuk. Tetapi inilah saudara, firman Tuhan, Yesus anjurkan kepada saya dan saudara agar kita memikul kuk. Tidak hanya sampai di situ, firman Tuhan juga katakan bahwa Yesus mengajak saya dan saudara untuk apa? Untuk belajar kepada Yesus. Untuk belajar kepada Dia, Sang Juru Selamat. Apa yang kita perlu pelajari dari Yesus? Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29 tadi, firman Tuhan katakan, mari kita belajar tentang kelemah lembutan dari Yesus. Mari kita belajar tentang kerendahan hati dari Yesus. Saudara, Musa dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling sabar. Bangsanya ya mengalami penindasan. Dia begitu bereaksi keras. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Musa memiliki hati yang lemah lembut. Lemah lembut di sini saudara, ya, yang Yesus tawarkan untuk belajar kepada Yesus adalah tetap tegas. Yesus ketika dia melihat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ketika dia melihat para pedagang-pedagang yang melakukan jual beli di rumah Tuhan, Yesus marah besar. Tapi apakah dengan demikian dikatakan bahwa Yesus tidak lemah lembut? Bukan saudara. Lemah lembut itu bukan berarti menghilangkan kedisiplinan. Bukan. Tetapi dalam lemah lembut itu ada yang namanya kedisiplinan. Yesus mengajarkan kedisiplinan buat semua orang. Marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, belajar kelemah lembutan, belajar kerendahan hati. Kerendahan hati saudara. Belajar dari Yesus, walaupun dia mampu untuk membebaskan dirinya sendiri,
Tetapi saudara, Yesus tetap tunduk dan taat kepada kehendak Bapa. Saudara, karakter kerendahan hati ini tidak bisa dibeli dengan uang. Karakter kerendahan hati ini hanya bisa dilakukan, diterapkan, dipelajari setiap hari. Ada orang yang kelihatannya angkuh, tapi sebenarnya di balik itu ternyata dia seorang yang rendah hati. Makanya saudara, kita harus mesti hati-hati dalam menilai orang. Karena tampilan luar itu bukan menentukan segalanya. Saudara ingat dalam firman Tuhan bagaimana Yesus mencela para ahli-ahli Taurat. Karena secara penampilan mereka begitu luar biasa. Penampilan mereka begitu agamawi. Tetapi firman Tuhan katakan, mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Di dalamnya terdapat tulang belulang. Dan Yesus tidak menganjurkan itu. Yesus tidak menganjurkan umat Tuhan belajar dari ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Yesus justru mengatakan, mari belajarlah kepadaku. Mengapa saya dan saudara harus memikul salib? Mengapa kita harus memikul salib, saudara? Bukankah salib itu tidak enak? Bukankah salib itu sesuatu yang mengerikan untuk dijalani? Kita sudah melihat Yesus, contoh terbesar. Tetapi saudara, Yesus mau kita harus memikul salib untuk apa? Ambil bagian dalam penderitaan bersama dengan Kristus, seperti yang saya katakan tadi. Yesus mau kita ambil bagian dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Mengambil bagian. Saudara, kalau mengalami masalah, ini saudara ya, asal jangan masalah itu akibat kesalahan kita sendiri. Tapi kalau masalah itu akibat karena kesalahan kita sendiri, minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau saudara mengalami masalah di dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam keluarga saudara, atau dalam lingkungan saudara, orang-orang yang saudara kenal tidak menganggap saudara, orang-orang yang saudara kenal menghujat saudara, ya, firman Tuhan katakan bersukacitalah. Anggaplah itu sebagai penderitaan bersama dengan Kristus. Satu kebanggaan karena kita diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan bersama dengan Kristus. Sekali lagi, asal bukan karena kesalahan kita. Kalau karena kesalahan kita, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami kemenangan sejati di dalam Kristus. Amin, saudara. Yang berikutnya, saudara, anjuran dari Yesus bagi saya dan saudara yang mau mengikuti Dia. Mengapa kita harus memikul salib? Ya, mengapa kita harus memikul salib? Dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman?
Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memikul salib untuk mendewasakan iman percaya kita kepada Yesus. Namun, agar kita mengalami pendewasaan iman kepada Yesus, kita juga harus mengetahui keadaan diri kita sendiri, saudara. Sebagaimana firman Tuhan katakan, ujilah dirimu sendiri. Kalau Tuhan izinkan kita ada di dalam ujian, kita ada di dalam pencobaan, berarti Tuhan memampukan kita. Tuhan mau kita mengalami kedewasaan di dalam iman kita kepada Kristus. Untuk itulah kita harus memikul salib. Kita juga harus memikul salib agar apa, saudara? Agar kita dapat membawa dalam kesempurnaan bersama dengan Yesus. Kita harus memikul salib untuk membawa kita pada kesempurnaan bersama dengan Yesus. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus untuk apa? Membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kesempurnaan iman kalau kita menolak untuk memikul salib. Kita tidak akan pernah mengalami kesempurnaan iman kalau kita menolak proses-proses yang Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengalami kesempurnaan iman kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana sikap kita, saudara? Bagaimana sikap saya dan saudara saat Tuhan izinkan kita harus memikul salib? Bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita perhatikan dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sikap kita saat Tuhan izinkan harus memikul salib, kita belajar dari sosok Ayub, yaitu belajar menerima dengan hati yang tulus dan ucapan syukur. Belajar menerima dengan hati yang tulus dan ucapan syukur. Belajar menerima. Walaupun sulit, kita belajar dari sosok Ayub. Ketika dia mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan, Ayub menerima semuanya. Nah, ini saudara, yang menjadi masalah adalah pasangan hidup Ayub. Istrinya, firman Tuhan katakan hanya mau menerima yang baik saja, hanya mau menerima yang enak saja. Ketika suami lagi berada di atas, istrinya begitu bersuka cita. Tapi pada saat suaminya mengalami kejatuhan, dia mengajak suaminya untuk mengkhianati Tuhan. Tapi saya percaya saudara di tempat ini adalah istri-istri yang mendukung suami, amin. Amin saudara? Loh, kok gak amin? Saya percaya saudara yang ada di tempat ini adalah istri-istri yang mendukung suami, amin. Jangan seperti istri Ayub. Ada istilah saudara, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Ini istri Ayub saudara. Cuman mau yang enaknya saja.
tidak mau menerima segala sesuatu yang tidak baik yang Tuhan izinkan. Jelas sekali firman Tuhan mau kita bersikap dengan belajar menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur. Selain itu saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita saat Tuhan izinkan agar kita dapat memikul salib kita masing-masing, yaitu kita harus belajar mengampuni. Kita harus belajar mengampuni dan menjadi berkat. Kejadian 50 ayat 18 sampai ayat 19 saudara. Dalam Kejadian 50 ayat yang ke-18 sampai ayat 19, saya bacakan saudara. Kemudian saudara-saudara Yusuf datang dan sujud di hadapannya, kata mereka, lihatlah kami ini hambamu. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, apakah aku ini Allah? Memang benar bahwa kalian merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah menjadikannya baik, yaitu supaya aku dapat melakukan apa yang telah terjadi sekarang ini, menyelamatkan hidup banyak orang. Jadi jangan takut, aku akan memelihara kalian dan anak-anak kalian. Demikianlah Yusuf menenangkan saudara-saudaranya dan berbicara dengan ramah kepada mereka. Saudara yang sering membaca Alkitab, saudara pasti tahu cerita Yusuf ini. Bagaimana saudara-saudaranya bersepakat untuk membunuh. Ya, bagaimana saudara-saudara Yusuf bersepakat untuk membunuh Yusuf. Sampai pada akhirnya Yusuf dibuang ke dalam sumur dan diangkat kembali, dijual kepada Potifar. Dia bekerja di rumah Potifar. Dan pada saat dia bekerja, dia difitnah oleh istri Potifar. Ketika dia berada di dalam penjara, dia juga dilupakan oleh juru minum dan juru roti. Sampai pada akhirnya Yusuf diangkat oleh Tuhan. Dan ketika Yusuf diangkat oleh Tuhan, Yusuf dalam kehidupannya benar-benar hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Yusuf tidak pernah sedikit pun sakit hati kepada saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya sudah melakukan hal yang buruk. Saudara, mengampuni dan tetap menjadi berkat ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kita tidak akan bisa melakukan semuanya. Percaya saudara. Kita hanya bisa mengampuni dan hanya bisa kita tetap menjadi berkat kalau kita libatkan Roh Kudus. Kalau kita izinkan Roh Kudus untuk memerintah di hati kita. Siapa yang bisa menerima ketika ia disakiti? Siapa yang bisa menerima ketika ia dicaci maki? Siapa yang bisa menerima ketika ia difitnah? Tidak ada satu orang pun yang bisa menerima keadaan itu, saudara. Apalagi disuruh untuk mengampuni. Bahkan tidak hanya mengampuni, disuruh untuk menjadi berkat buat orang-orang yang sudah menyakiti hatinya. Ini tidak mudah, saudara. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, mana mungkin? Mana mungkin, saudara? Pekerjaan Roh Kudus akan merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin, saudara. Pekerjaan Roh Kudus mampu merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana sikap kita saat Tuhan izinkan untuk memikul salib? Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.
Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sikap kita saat Tuhan izinkan untuk memikul salib, kita belajar dari Yesus, yaitu menyerahkan sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Ketika Yesus mengalami tekanan yang luar biasa, sampai firman Tuhan katakan bahwa keringatnya ya keluar seperti darah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kepada kita, Yesus menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Saudara, ketika Tuhan izinkan, kita harus memikul salib. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mungkin hari ini kita kuat, besok kita kuat, lusa kita kuat, berikutnya lagi kita kuat. Tetapi saudara, kita tidak akan mungkin kuat selamanya. Ada satu titik di mana Tuhan benar-benar izinkan kita bertekuk lutut di hadapannya. Tinggal kita mau benar-benar merendahkan diri atau tidak. Untuk itu saya mengajak saudara, sebelum segala sesuatunya terjadi, hal yang lebih buruk datang dalam kehidupan kita, mari kita serahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada kehendak Yesus. Ada satu pujian yang berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saudara, saya dengar lagu ini, saya juga nyanyikan, enak banget lagu ini saudara. Suka-sukamu Tuhan. Tapi ketika masalah datang, nolak, aduh Tuhan, ini terlalu sakit Tuhan. Gak bisa ini Tuhan. Padahal katanya suka-sukamu Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau suka-sukanya Tuhan, berarti ya kita pasrah. Terserah apa yang Tuhan mau lakukan. Untuk itu saudara serahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Jadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Apa hasil dan tujuan Yesus mengajak semua orang untuk memikul salib saudara? Apa hasilnya? Apakah ada hasil dari tujuan Yesus mengajak semua orang untuk memikul salib? Kita kembali dalam bacaan firman Tuhan kita, Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang terjadi ketika Tuhan mengajak semua orang untuk memikul salib, hasilnya adalah Tuhan memberikan kelegaan. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, ketika kita dengan segera mengikut Tuhan, firman Tuhan katakan, aku memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan. Saudara, namanya lega. Ya berarti kita plong, tidak ada beban sama sekali. Pernah enggak saudara mengalami masalah, ketika masalah itu telah selesai, saudara seolah-olah lepas dari beban berapa kilo di dalam diri saudara. Dan ini yang Tuhan tawarkan. Saudara, jangan pikul sendiri masalah saudara. Firman Tuhan katakan pikul salib, artinya kita ikut apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan izinkan. Tetapi mari saudara, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan, amin. Tuhan beri kelegaan. Manusia bisa memberikan kelegaan kepada saudara hari ini, besok, lusa, tapi tidak selamanya bisa memberikan kelegaan. Mungkin satu waktu saudara bisa sakit hati, saudara bisa kecewa, tetapi ketika Yesus memberikan kelegaan,
saudara tidak akan pernah kecewa. Selain itu juga saudara, hasil dari tujuan Yesus mengajak semua orang untuk memikul salib, yaitu Tuhan memberikan sukacita. Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Tuhan memberikan sukacita. Saudara, sukacita tidak dapat dibeli dengan uang. Tidak ada satupun yang bisa membayar sukacita. Ada begitu banyak orang memiliki materi, memiliki uang sampai triliunan rupiah, saudara, tetapi hidupnya tidak mengalami sukacita. Mengapa saudara tidak mengalami sukacita? Karena ada yang kosong di dalam dirinya. Mengapa banyak orang ketika mengalami situasi yang buruk, saudara, justru tenggelam di dalamnya? Karena tidak ada roh penghibur yang memberikan sukacita di dalam hidupnya. Sukacita. Coba saudara cari. Nanti saudara praktekkan. Saudara coba cari sukacita. Ada enggak yang bisa memberikan sukacita? Mungkin saudara. Saudara berkata mungkin. Ada? Di mana? Gampang. Tinggal nonton acara lawakan televisi. Kita akan sukacita. Nonton acara-acara humor. Kita akan sukacita. Mungkin bisa seperti itu saudara. Tetapi saudara, sukacita yang diberikan oleh dunia bersifat sementara, tidak kekal. Tidak kekal. Jangan sampai, saya beritahu kepada saudara, jangan sampai sukacita saudara diukur dengan uang. Artinya begini saudara, ketika saudara masih memiliki materi atau berkelebihan uang, saudara begitu bersukacita, tapi ketika saudara tidak memilikinya, saudara mungkin dalam keadaan yang sulit, saudara tidak bersukacita. Jangan sampai saudara, sukacita kita dinilai dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Tuhan Yesus juga mengajak semua orang untuk memikul salib, karena pada akhirnya nanti Tuhan pasti akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Firman Allah berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera. Saudara, kalau saudara hendak melakukan sesuatu, pekerjaan atau apapun itu, coba saudara ukur dengan damai sejahtera. Saudara ada damai sejahtera enggak ketika saudara melakukan itu? Kalau saudara tidak ada damai sejahtera, jangan saudara, mendingan saudara hentikan. Mendingan saudara hentikan deh. Tapi kalau ada damai sejahtera, Tuhan akan memproteksi saudara ketika mengalami tantangan, ketika mengalami situasi yang tidak baik, Tuhan akan memproteksi saudara. Kalau itu ada damai sejahtera dalam diri saudara. Tidak sekedar hanya memberi kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan juga memberikan ketenangan. Memberikan ketenangan kepada saya dan saudara. Dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di mana ada ketenangan, di situ ada sukacita, damai sejahtera, dan kelegaan. Ayo saudara, belajar menerima salib yang sudah Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita.
Matius 10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ada sebuah ilustrasi, ada dua orang sama-sama sedang berjalan untuk memikul salibnya. Nah, di tengah perjalanan, ketika yang satu mengalami masalah, dia buang salib itu, dia potong, dia rasa ringan lagi. Tapi yang satu dia tetap memikulnya. Jalan lagi, yang satu potong lagi salibnya. Nah, sementara yang satu tetap memikul salibnya. Jalan lagi, dipotong lagi salibnya sampai pendek, sementara yang satu tetap utuh salibnya. Dan saudara, ketika mereka berdua sampai kepada satu penyeberangan, mereka masing-masing tidak bisa menyeberang, tapi hanya ada satu cara, yaitu memakai salib yang dia pikul. Orang yang memotong salibnya selama perjalanan itu tidak bisa membentangkan salibnya untuk dipakai sebagai jalan. Sementara orang yang satunya yang tetap memikul salibnya, dia membentangkan, dia meletakkan salibnya, dan dia memakai salib itu sebagai pijakan, sebagai tempat untuk dia berjalan menyeberang ke seberang. Di sini saudara, kita belajar bahwa ketika Tuhan izinkan kita memikul salib, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan mengizinkan kita memikul salib, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tapi ketika kita berhasil dalam kehidupan, Tuhan sudah siapkan mahkota kehidupan yang terbaik buat saya dan saudara. Tetap setia kepada Tuhan. Lakukan terus dengan benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, haleluya, amin. Hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Sungguh Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hari ini hamba juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini.
Mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian-bagian tubuh yang sakit yang tidak terdeteksi oleh alat-alat medis Tuhan. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan berbeban berat, Tuhan hiburkan. Yang kecewa, Tuhan hiburkan. Tuhan bangkitkan kembali semangat yang patah. Yang mengalami masalah dalam pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Yang mengalami masalah dalam keluarga, Tuhan selesaikan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Berkati yang sudah melayani, berkati yang sudah hadir ya Tuhan. Berkati yang sudah memuji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan berkati, biarlah terus bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Bahkan anak-anak pemuda remaja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa berkat-berkat dari Allah yang berkuasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.